Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Wajar Welas Asih dari Prodi PGSD dengan nomor NIM 87784797. Dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran di semester 6 ini, saya ingin mempresentasikan strategi komprehensif difusi inovasi asesmen adaptif berbasis AI di perguruan tinggi. Nah, mengapa asesmen adaptif AI adalah kebutuhan bukan pilihan? Solusi asesmen masalah asesmen konvensional, akurasi rendah, tes seragam tidak mengukur kemampuan personal secara presisi. Kemudian data mentah hanya menghasilkan nilai sulit untuk intervensi yang spesifik. Selanjutnya, solusi asesmen adaptif berbasis AI. Tantangan, tuntutan kualitas dan efisiensi pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian inovasi asesmen adaptif AI mengubah tes statis menjadi sistem yang dinamis dan adaptif. Nah, Tujuan difusi itu mengatasi resistensi, validitas, keamanan, perubahan peran, dan mendorong adopsi yang sukses oleh dosen dan mahasiswa. Berikut faktor kunci keberhasilan adopsi. Karakteristik keunggulan relatif yaitu akurasi diagnosis, personalisasi, efisiensi dosen. Kemudian tingkat potensi adopsinya tinggi. Karakteristik dari keterlihatan, analisis, laporan diagnostik mendalam, peningkatan kinerja terukur. Tingkat potensi adopsi tinggi. Kemudian uji coba, trialability dapat diimplementasikan melalui pilot proyek per mata kuliah. Tingkat potensi adaptasinya tinggi. Kemudian kompatibilitas analisis sesuai dengan SCL namun berbenturan dengan rutinitas mapan. Tingkat potensi adopsi sedang. Selanjutnya kompleksitas antarmuka disederhanakan namun penyiapan bank soal rumit. Tingkat potensi adopsinya sedang. Berikut analisis inovasi. Ada 5 karakteristik menurut Rogers. Mengapa asesmen adaptif AI adalah inovasi? Inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau adopsi. Sistem ini mengubah paradigma atau pemahaman asesmen dari standar seragam menjadi personal dan dinamis. Kesimpulannya, fokus strategi harus pada penanganan kompleksitas dan peningkatan kompatibilitas melalui trialability. Berikut tahap 1 dan 2 yaitu mengenalkan dan meyakinkan, knowledge and persuasion. Tahap yang pertama menurut Roger ada knowledge yaitu menciptakan kesadaran. Kemudian strategi dalam knowledge ini ada seminar, the why, atau urgensi data, dan media multimodal atau fact video keamanan. Kemudian kuncinya, adapun kunci keberhasilan dari strategi dari knowledge ini yaitu menunjuk innovation advocates atau dosen visioner sebagai duta informasi yang terpercaya. Yang kedua, ada persuasion, artinya membangun sikap yang positif. Strategi dari persuasion ini yaitu workshop berbasis bukti atau observability dari universitas pengadopsi sukses. Adapun kunci keberhasilan dari persuasion ini adalah FGD dan dialog terbuka untuk mengatasi kekhawatiran validitas dan otonomi akademik secara langsung. Demonstrasi data diagnostik untuk menunjukkan nilai pedagogis AI.
Berikut tahap 3 dan 4 yaitu adopsi dan integrasi. Yang ketiga, decision, yaitu mendorong keputusan adopsi. Strategi dari decision ini pilot project wajib coba atau trialability pada mata kuliah beresiko rendah. Kunci keberhasilannya yaitu insentif bagi early adopters, yaitu pengurangan jam ajar dana dan dukungan teknis premium. Yang keempat, implementation atau integrasi penuh. Strategi dari implementation ini ada pelatihan hands-on mendalam, fokus merancang bank soal adaptif. Selanjutnya, kunci keberhasilan dari implementation, integrasi mulus dengan LMS yang ada atau compatibility, penyesuaian learning outcome, kurikulum. Tahap kelima yaitu keberlanjutan. Yang kelima, confirmation atau keberlanjutan. Ini memiliki strategi audit keamanan atau validitas dan evaluasi dampak rutin atau mengukur relatif advantage. Kunci keberhasilan dari confirmation keberlanjutan ini, forum berbagi praktik terbaik dan sistem penghargaan untuk dosen pengguna efektif atau observability. Contoh konkret intervensi dosen. Kasus pertama, kelompok mahasiswa diagnostik rendah pada memprediksi tahap adopsi berdasarkan karakteristik inovasi menurut Rogers. Intervensi dosen, sesi bedah kasus gagal inovasi terfokus pada menganalisis kompleksiti dan compatibility kasus real. Selanjutnya kasus kedua yaitu mahasiswa individual atau ANDI. Diagnostiknya rendah pada memilih metrik evaluasi yang tepat atau formatif versus sumatif. Intervensi dosen, feedback otomatis merekomendasikan bab evaluasi spesifik dari buku Deep and Carey dan fokus pada 3 pertanyaan formatif. Berikut pesan kunci AI mengubah dosen dari penilai menjadi desainer pembelajaran berbasis data. Berikut ini contoh konkret evaluasi mandiri mahasiswa. Kasus yang pertama, mahasiswa bernama Rina dengan diagnostik kuat di needs assessment 92%, lemah di diffusion roadmap. Di diffusion roadmap 58%. Manfaat mandiri, tahu harus mengalihkan fokus belajar dari teori awal ke tahap implementasi strategis. Kasus 2, rekomendasi spesifik. Kelemahannya, menentukan saluran komunikasi yang tepat untuk early majority. Rekomendasinya itu video atau podcast tentang word of mouth and soal latihan simulasi strategi untuk opinion leaders. Berikut pesan kuncinya, mahasiswa mendapatkan jalur belajar hiperspesifik dan termotivasi oleh prediksi risiko proyek. Kesimpulannya dan rekomendasi tindak lanjut. Roadmap menuju adopsi sukses. Kesimpulannya, difusi AI adalah manajemen perubahan. Keberhasilan bergantung pada strategi bertahap Rogers yang memanfaatkan relative advantage dan mengatasi kompleksiti melalui dukungan kuat. Rekomendasi tindak lanjut. Yang pertama, pembentukan tim inti difusi atau academic NTI. B. Identifikasi mata kuliah pilot dan dosen early adopters dengan insentif. Yang ketiga, alokasi anggaran untuk pelatihan bank soal adaptif.
Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi saya dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.